Kembali lagi kawan-kawan di channel Misteri Candlestick. Stochastic trading aman atau tidak? Pertanyaan yang sering kali diajukan sama kawan-kawan trader yang tentunya pemula yang belum mengenal tentang trading. Jadi trading di Stochastic kalau dikatakan aman dan tidaknya teman-teman, ini untuk withdraw dan depositnya aman, masih bisa ditarik ketika kita profit, dan withdrawnya pun aman ya. Yang bikin tidak aman adalah ketika kita loss, kalah, bangkrut, kemudian kena mental ya, itu yang bikin tidak aman. Karena bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar kalau kita tidak punya fondasi yang mapan. Pola pikir terutama strategi yang kita harus pelajari, dan mini manajemen. Nah, di video kali ini gue bongkar tentang sebuah strategi juga untuk technical analisa dalam satu periode. Banyak video yang sudah saya bedah di video-video live sebelumnya. Jadi gitu teman-teman ya, apapun jenis permainannya, apapun jenis tradingnya, kalau itu berhubungan dengan keuangan, itu pasti ada resiko. Untuk masalah aman dan tidaknya tergantung dari kita sendiri ya, tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita meminimalisir kerugian untuk mendapatkan profit yang ideal gitu. Kita ambil buy di sini guys. Jadi teman-teman harus paham tentang resiko yang harus kita tanggung ketika kita bermain dengan keuangan. Apapun jenis tradingnya, mau di forex, mau di binary option, mau di apapun itu, tetap ada resikonya. Yang bikin tidak aman adalah tidak adanya kontrol diri yang bagus ketika loss emosi, ketika profit gak ada batasan yang ujung-ujungnya dihabisin lagi. Itu masalahnya, kenapa jadi tidak aman. Tidak ada mini manajemen yang bagus, cara kontrol permainannya seperti apa, strategi yang digunakannya jadi seperti apa, kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita harus bersabar. Itu kan ada strateginya ya teman-teman ya. Tentu kita harus mempelajari ini dari nol sampai benar-benar mapan, sampai benar-benar matang dengan pola pikir, strategi, dan pondasi yang mumpuni untuk bermain. Untuk modal minimal 140.000 tidak begitu besar, masih di sedang-sedang saja. Tapi kalau teman-teman gak ada pengendalian diri, nanti teman-teman ya, dari 140.000 contohlah naik sampai ke 500.000 dalam waktu kurang dari satu hari, bisa terjadi seperti itu, bisa teman-teman, karena ada momen profitnya, benar-benar ada untuk momen profitnya. Tetapi kalau teman-teman gak ada batasannya, nanti dihabisin lagi, akhirnya apa, deposit lagi, habis lagi, karena dari awal sudah kena mental gitu yang jadi masalahnya ya kan. Kita harus tahu strategi apapun tidak memiliki akurasi 100% akurat, pasti ada namanya loss, karena loss tidak mungkin kita bisa menghindari terus menerus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mengalami loss, bagaimana cara kita mengendalikan dirinya. Jangan sampai terbawa emosi, tetap tenang dan konsisten dengan strategi. Setelah loss di sini, saya mengalami loss, saya ambil buy di situ, ternyata turun dan saya loss teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cek untuk informasinya di sini kenaikan teman-teman ya, terbentuknya kenaikan di situ dan signal informasi arah harga naik juga. Jadi langsung saya ambil posisinya untuk menunggu momen yang tepatnya. Kita ambil buy di zona support satu kali dulu, karena ada potensi untuk turun lagi. Jadi gitu teman-teman, antara aman dan tidak amannya tergantung dari kita sendiri. Nah, apa sih yang membedakan antara trading binary dengan forex? Tentu kalau di binary kita salah prediksi karena kita ambil buy di sini, kalau loss kita hilang total. Tapi kalau profit kita langsung profit, sudah ditentukan dari 140.000 jadi 256. Untuk open posisi di minimal 14.000 teman-teman ya, minimalnya 14.000. Jadi teman-teman pemula yang baru-baru belajar, pastikan untuk open posisi yang kecil-kecil saja, jangan yang besar-besar karena berbahaya. Ada resiko yang harus kita tanggung ketika kita masuk ke trading ya dengan akun real, itu resikonya besar. Jadi pastikan dulu teman-teman harus mapan secara pola pikir dan strateginya. Pahami bahwa trading itu
beresiko tinggi, jadi harus punya batasan. Teman-teman boleh punya modal banyak, boleh punya gaspol boleh, tapi harus ada pakemnya, ada remnya. Kalau remnya nggak pakem, nanti ujung-ujungnya lost doll, sampean jadi bangkrut. Itu masalahnya, karena nggak ada rem. Dalam artian apa? Menjaga keuangan dengan baik, harus punya strategi yang kita terapkan. Itu harus benar-benar disiplin ya. Misalnya dengan modal 140.000 gua mau profit hari ini 70.000 atau 20.000 minimal ya. 20.000 untuk profit, kita stop. Jangan berlebihan, karena tidak menutup kemungkinan juga dari modal 140.000 jadi 1 juta, jadi 2 juta, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi resikonya juga luar biasa kalau kita tidak punya pengendalian diri. Nanti ujung-ujungnya sia-sia teman-teman. Hari ini profit banyak, nanti habis lagi, karena nggak ada batasannya. Itu berbahaya sekali kalau trading nggak punya batasan. Masih mendingan main yang pelan-pelan. Profit 20.000 stop, besok main lagi profit 20.000 stop, besok main lagi stop di sekian, untuk bertahap jangka panjang. Karena trading ini bukan untuk balapan ya, melainkan bagaimana kita bisa stabil untuk profitnya, konsisten. Mau 20 ribuan konsisten, kalau sebulan juga sudah kerasa gitu. Yang bagus lagi kalau pakai persentase. Pakai persentase dari modal 140.000, nanti profit jadi tambah 28.000 contohnya, jadi 168, kemudian profit lagi 20% dari 168, nanti jadi sekitaran 200-an ya. Jadi bertahap mengikuti persentase dari modal, tuh bagus. 20% saja untuk take profit setiap hari. Nanti hasilnya bisa teman-teman nikmati dalam jangka sebulan, baru itu kerasa. Kita trading gak sia-sia, dan bisa untuk menjaga diri dari hawa nafsu, serakah, serta emosi ketika loss. Jadi teman-teman ketika loss yang harus kita kendalikan adalah kita loss, kita harus tetap berpikir tenang dan analisis kembali. Kenapa bisa loss di sini? Ada kesalahan di mana? Jangan malah terbawa emosi. Kalau nggak ada pandangan ke depan untuk open posisi, ketika loss di sini teman-teman terbawa emosi, nanti loss lagi. Jadi ketika loss yang harus kita lakukan adalah tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, dan mulai analisa lagi. Apakah ini berada di zona teman-teman untuk bermain atau bukan? Kalau ini bukan di zona teman-teman untuk bermain, nggak ada pandangan untuk profitabilitas yang tinggi, jangan main. Tahan dulu sampai ada momen di zona teman-teman gitu. Karena setiap orang memiliki tempat untuk dapetin profitnya. Tidak semua strategi sama. Semua orang, semua trader itu memiliki strategi open posisi yang berbeda-beda. Jadi miliki strategimu sendiri, bagaimana caranya dapetin profit di cara tradingmu sendiri gitu. Jangan terpicu keluar dari disiplin rules strategi. Kalau saya kan pakainya teknik C5 ya, technical analisa dalam satu periode. Misalnya di sini informasi arah harga naik ya, dia butuh support, dan untuk sampai akhir periodenya gua ambil buy lagi misalnya gitu. Jadi ini adalah strategi teknikal arah harga dalam satu periode. Di sini informasi arah harga naik dengan kekuatan yang cukup besar, body besar, candlestick sumbu ada di atas. Informasi arah harganya naik. Kemudian di C2 di sini teman-teman dikoreksi lagi, tidak mau langsung naik. Kenaikan di sini, jika di sini dikoreksi, maka dia butuh support baru. Butuh support baru. Di mana support barunya terbentuk? Misalnya saya memprediksi support baru di sini terbentuk nih. Wah, ini ada support baru terbentuk, jadi ada potensi naik sampai C5 akhir. Tapi sekarang bergerak turun, apa yang kita lakukan? Nah, saya ambil buy lagi di sini teman-teman, karena saya memprediksi harga akan naik dalam waktu satu periode. Jadi gua ambilnya buy. Ada strateginya yang kita kuasai ya. Jadi strategi saya belum tentu sama dengan strategi teman-teman. Nah, karena saya bermainnya teknikal, jadi kita ambil langsung beberapa menit kemudian, tidak ambil di setiap perpindahan candlestick, ambil, tidak. Kalau saya bermainnya langsung kita incar sampai akhir periodenya, yaitu di C5.
Kita dari pandangan dari time frame 5 menitnya sama yang di 1 menit. Kenapa seperti itu, Bang? Jadi di sini di technical C5 ini ada namanya candlestick C1, C2, C3, C4, C5 sampai berakhirnya di sini ya. Ini C5. Contoh kalau di periode sebelumnya dari C1 di sini, C2, C3, C4, C5. Gitu kan? Nah, di sini saya ambilnya buy. Kenapa? Karena untuk potensi kenaikannya dari signal yang terjadi di time frame 5 menitnya C1 signalnya adalah arah harga naik. Ketika naik, di sini dibentuknya resisten baru yang cukup tebal dan kuat. Dibatalkan lagi dengan support baru karena signal informasi arah harga naik. Terbentuknya support baru lagi di sini. Jadi gitu. Kenapa saya ambil buy-nya? Karena ada kaitannya dengan time frame 5 menit. Teknikal C5, teknikal membaca arah harga dalam satu periode, dan teman-teman lihat yang terjadi, harga mau naik lagi ya, dengan dibentuknya support baru di sini, harga naik lagi. Semua terjadi karena informasi yang terjadi di C1 adalah kenaikan kuat. Ketika terjadi kenaikan kuat di sini dekat dengan resisten, maka ada potensi dia di reject terlebih dahulu atau dikoreksi. Setelah koreksi terjadi karena signal informasi kenaikan, di sini menolak harga untuk turun, malah didorong lagi naik. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah kenaikan di sini tidak kuat saat menyentuh resisten, melainkan dia butuh pilar baru, butuh penyangga baru, yaitu support untuk menaikkan harga. Strategi yang sangat simpel yang saya gunakan ketika bertrading yaitu teknik C5, teknikal arah harga dalam satu periode. Jadi meskipun di sini saya open buy sampai C5, ternyata dia bergerak turun ke bawah, saya tetap disiplin dengan strategi untuk open posisi. Ketika dia turun menyentuh zona support, kan di sini ada support teman-teman. Di sini ada support. Saya ambil buy lagi. Terus akurasi profitnya gimana, Bang? Nah, untuk profit teman-teman, teknik apapun, strategi apapun, tidak ada yang punya akurasi 100% akurat. Jadi ketika open posisi harus benar-benar siap dengan resiko yang harus kita tanggung gitu. Saya ambil buy, apakah profit atau tidak di sini ya, dan kita ambil buy lagi di bawah. Yang di sini apakah dapat atau tidak, dan yang terjadi kenaikan atau penurunan. Lihat yang terjadi, naik satu periodenya, kita masuk ke time frame 5 menit sama. Jadi di time frame 5 menit, satu batang terbentuk ini isinya 5 candlestick dalam time frame 1 menit. Isinya 5 teman-teman. C1 sini setelah garis ya, ini kan akhir periode, ini C1 lagi. C1, C2, C3, C4, C5. Ini C5. Akhir periode lagi. Itu adalah akhir periodenya. Saat ini selesai, di time frame 5 menit pun selesai. 2 detik lagi, di sini selesai, tek, berhenti, dan kita profit di situ. Di sini pun selesai, 1 menitnya pindah ke C1 lagi. Nah, itulah teknikal analisa dalam satu periode. Cukup simpel, mudah dipahami, asalkan kita paham dengan SNR ya. SNR, informasi candlestick yang di bawah, kenaikan atau penurunan, dan konfirmasinya seperti apa, kuat atau lemahnya candlestick, pendukungnya seperti apa gitu. Jadi di sini ada signal informasi yang kita pegang, kemudian ada konfirmasinya seperti apa, pembatalannya seperti apa, pergerakannya bagaimana. Kita bedah di live streaming yang selanjutnya, atau di video-video sebelumnya sudah saya banyak jelaskan, terutama di live streaming ya. Jadi masuk ke playlist live-nya dan lihat bagaimana strategi ini berjalan. Oke, jadi menurut teman-teman bagaimana stock itu trading, ataukah aman atau tidak? Resikonya tinggi, yang gue bilang resikonya tinggi ketika kita tidak punya kontrol pembatasan profit dan lossnya. Jadi kendalikan dirimu ketika bertrading. Ini lain dengan forex. Kalau forex dia naik mengikuti pergerakan harganya dan turun pun mengikuti. Keduanya beresiko, tapi lebih beresiko di binary dibandingkan di forex ya. Kalau di forex kan mengikuti harga bergeraknya sekian, harga ikut naik sekian, kalau turun ikut sekian. Kalau ini enggak teman-teman. Kalau kita profit ya dapat langsung,
80% hingga 90% lain-lain ya. Kalau loss ya kita hilang total. Gitu guys.